Nah, pagi ini kita akan bahas tentang satu keadaan di dalam fikih, ya, yang mungkin 2 pertemuan kita akan bahas tentang perkara ini, ya, tentang fikih darurat, ya, tentang fikih darurat, ya. Apa makna darurat, Bapak Ibu? Darar, bahaya, ya. Misalnya kita kemudian mengatakan, wah ini situasi atau kondisi darurat. Nah, kondisi darurat ini maknanya adalah ketika kemudian kita tuh dalam satu kondisi, entah kita kekurangan, ya, entah kemudian ada kerusakan yang akan terjadi, ya, atau entah ada kemalangan yang kemudian mungkin akan menimpa diri kita, ya. Nah, berdasarkan kondisi darurat ini, biasanya sesuatu yang tadinya terlarang itu dibolehkan. Berdasarkan kondisi darurat ini. Nah, maka penting bagi kita untuk memahami darurat ini, sehingga kemudian jika suatu saat seseorang berada dalam kondisi ini, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Karena saya ulangi lagi, sesuatu yang tadinya terlarang dalam kondisi darurat itu dibolehkan. Tapi kita harus paham dulu tentang darurat itu sendiri, agar kita tuh tidak terlalu bermudah-mudahan dalam situasi seperti ini. Karena ada orang menganggap dirinya darurat padahal belum darurat, ya. Nah, sehingga dalam syariat Islam itu diatur secara terperinci tentang darurat ini, ya. Makanya syariat ini mewajibkan agar kemudaratan itu dihilangkan, ya. Jadi darurat ini lawan katanya adalah manfaat. Kalau manfaat, kita diperintahkan untuk kasih manfaat kepada orang lain. Bahkan manusia terbaik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik itu adalah manusia yang kasih manfaat bagi orang lain. Jadi kalau ada orang yang memberikan mudarat bagi orang lain, ya berarti dia lawan dari manusia yang terbaik. Berarti manusia yang terburuk adalah manusia yang kasih kemudaratan bagi orang lain, ya. Nah, kita kalau memahaminya secara mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik. Nah, maka kita lihat Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala, ya, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin, ya. Agama ini, ya, bukanlah Allah ini memberikan kesukaran kepadamu dalam urusan agama. Jadi dalam urusan agama tuh nggak ada kesukaran, Pak. Semuanya kemudahan. Maka kalau ada orang merasa sukar dalam beribadah, ya ini berarti imannya patut dipertanyakan. Karena Allah tuh tidak menjadikan kesukaran di dalam urusan agama, ya. Nah, maka kemudian dalam syariat ini diatur untuk kemudian seseorang ini menghadapi situasi darurat, ya. Bahkan kemudian Imam As-Suyuti beliau mengatakan, ya, bahwasanya kaidah di dalam Islam ad-dararu yuzal, ya, darurat itu harus dihilangkan. Beliau katakan bahwasanya banyak sekali hukum fikih yang kemudian muncul dari kaidah ini, ya. Kaidah tentang menghilangkan kemudaratan ini sendiri, ya. Kalau dalam Al-Quran itu, ya, banyak sekali ayat yang kemudian menceritakan tentang keadaan ini, ya, keadaan darurat ini, ya. Kalau dalam hadis kita tahu, ya, la darar wala dirar, ya. Artinya apa? Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan, nggak boleh saling membahayakan satu dengan yang
yang lain, ya. Karena kemudian kemudaratan ini adalah sesuatu yang kemudian harus dihilangkan. Makanya dulu ada seorang sahabat, ya. Beliau ini punya pohon. Nah, pohon ini kebetulan rantingnya itu masuk ke rumah orang lain, ya. Maka yang punya rumah meminta sahabat ini, namanya Samurah bin Jundub, ya. Kalau bisa ya dipotong, ya. Tapi kemudian Samurah ini dia nggak mau, ya. Sehingga akhirnya ini tetangganya lapor kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka kemudian Rasulullah meminta dia, Samurah ini diminta untuk apa? Kalau bisa dia memotong rantingnya ini yang mengganggu tetangganya, tapi dia menolak. Dia menolak. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Samurah bin Jundub ini, anta mudar. Thumma qala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam li Ansari. Nabi mengatakan kepada Samurah, kamu ini menyusahkan orang lain, kata Nabi. Ya. Dan Nabi bilang kepada tetangganya tadi, seorang Ansar tadi, fakhla nakhla. Ya, potonglah saja. Kamu potong apa? Ranting kurmanya Samurah yang masuk ke dalam rumahnya. Ya. Artinya apa? Di sini kita melihat bahwasanya menghilangkan sesuatu yang membahayakan itu hukumnya wajib. Ya. Maka kan rantingnya ini masuk ke tetangganya dan ini membahayakan tetangganya, maka menghilangkannya itu hukumnya wajib. Karena kita tuh nggak boleh menimbulkan kemudaratan bagi orang lain. Kita nggak boleh menimbulkan kesusahan bagi orang lain, ya. Kemudaratan itu darurat, ya, yang muncul dalam diri kita itu harus dihilangkan. Ya, contoh dalam jual beli, ya. Misalnya ada orang menjual barang tanpa menceritakan aibnya. Akhirnya yang beli ini, ya, dia termudaratkan, ya. Maka untuk menghilangkan mudarat yang muncul ini, maka dia wajib kemudian untuk memberi khiyar, namanya khiyar aib. Ya, saya beli, saya nggak tahu aibnya, sekarang saya mendapatkan sesuatu kemudaratan, maka cara menghilangkan kemudaratan ini dengan cara khiyar. Ya sudah, kalau begitu terserah kamu mau lanjut jual beli atau mau batalin jual beli, silahkan. Kenapa? Karena kemudaratan ini harus dihilangkan, Bapak Ibu. Nggak boleh dibiarkan. Ya. Atau dalam contoh yang lain, ada seseorang menimbun barang, ya, yang ihtikar yang pernah kita bahas itu, ya, beras dia timbun, beras jadi langka, harganya jadi naik, dia jual berasnya. Nah, ini kan menimbulkan kemudaratan bagi orang lain, Bapak Ibu sekalian. Maka ini orang harus dipaksa untuk menjual barang timbunannya dengan harga normal. Kenapa? Karena perbuatannya menimbulkan kemudaratan, dan kemudaratan wajib dihilangkan. Bagaimana caranya? Paksa dia untuk menjual. Jadi sudah boleh dipaksa. Sebagaimana tadi dahan pohon yang masuk sudah boleh dipotong. Kenapa? Inilah cara menghilangkan kemudaratan. Ya. Nah, contoh. Ini di luar fikih muamalah. Ya. Suami istri, apa istilahnya yang apa? Hubungan jarak jauh ini. Ada istilah anak zaman sekarang itu, ya. LDR, Masya Allah, ya. Jadi ini jauh ini, ya. Suaminya ada di Al-Ikhlas misalnya, istrinya ada di Surabaya. Nah, ini kan bisa muncul kemudaratan ini. Dan kemudaratan ini harus dihilangkan. Bagaimana caranya? Istrinya harus ada di Al-Ikhlas. Itu cara menghilangkan kemudaratan. Ya. Kalau enggak akan muncul kemudaratan. Karena dalam Islam itu mudarat itu enggak boleh ada. Harus dihilangkan.
Ya. Nah, kalau dia ada maka bisa menimbulkan situasi darurat. Ya. Nah, maka kemudian Bapak Ibu sekalian, nah disinilah kemudian kita memahami bahwa ternyata dalam syariat Islam ada kondisi darurat yang membahayakan, dan kondisi yang membahayakan ini harus dihilangkan. Ya. Nah, jadi kita tahu bahwa ada dalam kondisi-kondisi di mana seseorang itu mengalami situasi ini. Ya. Dan situasi ini adalah situasi yang mengancam jiwa seseorang. Jika misalnya dia tidak melakukan sesuatu maka dia termudaratkan. Ya. Nah, seperti ada yang mengatakan bahwasanya ya saya makan saya minum khamar karena darurat. Nah, daruratnya seperti apa? Makan ikan nyangkut tulangnya, dia tersedak sampai hampir mati. Kebetulan nggak ada minuman di situ, yang ada itu cuman khamar. Ya, untuk menghilangkan kemudaratan dia, kalau enggak dia minum dia mati, maka di sini dia boleh menghilangkan itu kemudaratannya. Jadi tulang yang tersedak tadi boleh dia minum khamar untuk menghilangkan mudaratnya. Ingat, untuk menghilangkan. Bukan sudah hilang mudarat masih diminum juga, Pak. Ini sengaja ini berarti. Ya, nah, maka kita lihat kondisi darurat, ya, itu bisa terjadi karena dua hal. Ya, ada dua hal. Satu, sesuatu yang kemudian sifatnya ini ikrah, ya, dia dipaksa. Yang kedua, dia darurat karena memang kondisi, ya. Ketika dia jalan, di tengah jalan gak ada makanan, ya. Kalau gak dia ambil itu, dia akan kemudian terancam mati, maka boleh. Ya, jadi ada dua kondisi, kata Imam Al-Qurtubi, darurat itu bisa jadi karena ada sesuatu yang kemudian memaksa dia. Yang kedua, bisa jadi karena kemudian kondisi. Ya. Nah, maka karena kondisi ini, dia harus menyelamatkan nyawanya. Dia harus menyelamatkan nyawanya. Maka dengan menyelamatkan nyawanya harus mengkonsumsi yang haram, maka itu diperbolehkan. Ya. Nah, makanya Wahbah Zuhaili mengatakan an nadhariyat ad-daruriyat asy-syar'iyyah, darurat itu ada darurat mu'tabar, real, ya. Bukan prediktif. Nah, ini kadang-kadang kita suka salah ini. Ya. Kita menganggap darurat kita ini darurat padahal ini masih prediktif. Masih persangkaan kita saja. Bukan sesuatu yang mu'tabar, bukan yang real. Nah, banyak orang tuh melanggar yang halal, melakukan yang haram berdasarkan persangkaan dia yang masih prediktif. Masih zon. Padahal dalam syariat, kalau masih dalam zon, kita tuh dilarang. Kita dilarang, ya. Contoh, ada seseorang dalam perjalanan, ya, di tengah padang pasir, ya, dia ketemu bangkai, ya. Kemudian dia berpikir, nih kalau enggak saya ambil ini bangkai, di depan ini saya khawatir nanti enggak ada makanan lagi, saya bisa mati kelaparan di jalan. Ya. Nah, mumpung ada bangkai, ya, dia berpikir bahwasanya mendingan saya ambil. Ya. Nah, ini kondisi seperti ini, Pak. Ini harus diperhatikan betul agar jangan sampai dia prediktif, zon, hanya menyangka saja. Kalau dia misalnya ambil bangkai, sementara di pinggir jalan misalnya ada pisang tapi belum matang, maka ini enggak darurat, Pak. Masih ada yang lain, ya. Dan prediktif ini banyak sekali membuat orang melanggar syariat. Ya, ini paling banyak ya, mohon maaf, paling banyak tuh di zaman corona dulu, ya.
Ini prediktifnya Masya Allah Pak, banyak sekali, bukan mu'tabar. Contoh, ada yang bilang bahwasanya khamar ini bisa menghilangkan corona begitu ya. Maka minum khamar biar corona di dalam tubuh ini mati. Pertanyaannya Bapak Ibu, ini mu'tabar apa prediktif? Prediktif, persangkaan saja ini. Ya, makanya ketika ada yang nanya, Ustaz, saya dengar, ini kan saya dengar. Ini berarti kan prediktif Pak. Bukan sesuatu yang sudah melalui sebuah penelitian dan sebuah kepastian, tapi hanya berdasarkan persangkaan. Apa hukumnya saya ini minum, kata orang alkohol itu bisa mematikan corona. Makanya saya minum khamar biar coronanya mati. Anda bilang, insya Allah antum juga sekalian mati nanti ya ma. Kalau minum coronanya mati, antum pun ikutan mati nanti. Ya, jadi kita nggak boleh kemudian menetapkan darurat itu berdasarkan sesuatu yang prediktif, nggak boleh. Ini bahaya. Sebagaimana pinjol ini, orang banyak terjebak karena menganggap dirinya darurat. Padahal daruratnya ini prediktif. Darurat itu nggak ambil mati. Sekarang pertanyaannya, kalau dia nggak melanggar, kira-kira dia mati atau enggak? Belum, masih banyak pilihan lain. Tapi karena dia secara zan, persangkaan dia menyangka dirinya darurat, jadi dia menyangka, saya boleh kemudian melanggar larangan. Padahal belum prediktif. Ya. Belum mu'tabar. Jadi darurat itu ada mu'tabar, ada prediktif atau zan. Ya. Nah, sebagaimana mulji'ah tadi, ya, dia dipaksa Bapak Ibu sekalian. Ya. Dia dipaksa. Misalnya ada orang, ada nggak orang dipaksa minum khamar, kalau nggak minum dibunuh Pak? Nggak ada ya. Ada nggak orang yang dipaksa berzina, kalau nggak dia berzina dia dibunuh? Atau ada orang dipaksa melanggar syariat, kalau nggak kemudian nyawanya terancam? Nah, ada dalam kondisi mulji'ah, terpaksa, dia dipaksa, ya. Dia dipaksa. Nah, seperti kemudian sahabat yang tertawan oleh Romawi, itu setiap hari pasukan Romawi ini ngirim makanan Pak. Tapi makanannya ini khinzir, babi. Minumannya khamar. Ini sengaja. Pasukan Romawi sengaja agar membuat kaum muslimin ini terhina. Dan berhari-hari mereka nggak makan Pak. Saat itu sebenarnya sahabat ini sudah darurat belum? Sudah darurat? Sudah. Tapi kenapa mereka nggak makan? Nah, maka nanti ulama itu beda pandangan. Kalau darurat, kemudian ada sesuatu yang terlarang, misalnya khamar, ada bangkai, ada khinzir yang nggak dia makan, kemudian dia mati lapar, apa status kematiannya? Nah, saat itu ada sahabat yang berhari-hari nggak makan. Pasukan Romawi itu ngirim apa? Khinzir, khamar, nggak dimakan. Sampai ketika mereka dibebaskan, itu ditanya, kenapa kalian nggak makan? Padahal sudah darurat. Jawabannya apa? Untuk menunjukkan kepada pasukan Romawi betapa kuatnya kaum muslimin. Makanya ketakutan pasukan Romawi. Ini pasukan muslim gak makan-makan nih, puasa berhari-hari masih kuat. Gimana sama yang lain? Akhirnya dibebaskan. Ya. Memang Imam Qurtubi itu menceritakan tentang ada tawanan muslim, ya, dalam kisah yang lain, ya. Setiap hari baca Quran, ya. Ada 2 orang pendeta setiap hari dengar Quran.
Yang terjadi dua pendeta ini masuk Islam. Tapi tawanan muslim ini murtad dari agama Islam. Masya Allah. Hidayah Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Allah jaga hidayah kita. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi, misalnya tidak ada cara lain menghindari musibah atau keadaan darurat kecuali yang haram. Ya. Itu harus kemudian sesuatu yang muktabar, nggak bisa diprediksi-prediksi. Ya. Nah, seperti tadi, ada bangkai tapi 100 meter ke depan ada pohon. Pohonnya ini ada daun yang bisa dimakan. Maka ini belum darurat berarti. Karena masih ada pilihan lain. Ya. Apa pohon yang daunnya bisa dimakan Bapak Ibu? Singkong ya. Bisa dimakan Pak mentah-mentah. Ya. Karena banyak sekali orang yang kemudian mengatakan, ya Ustadz, darurat. Padahal belum darurat. Ini masih prediktif, masih zon, belum mu'tabar, belum sesuatu yang hak betul-betul bahwa memang kalau nggak dimakan dia mati. Ya. Sebenarnya mungkin dia masih berada di atas tingkatan, di atas darurat. Ya. Darurat, hajiyah, tahsiniyah. Ya. Masih jauh dari darurat tapi udah bilang dirinya darurat. Nah ini yang bahaya ini. Ya. Sebenarnya di dompetnya itu masih ada uang 100.000. Ya. Tapi berdasarkan prediksi dia, kalau saya nggak ambil yang haram ini bahaya nanti. Padahal dia masih punya uang. Nah ini yang kemudian membahayakan kita. Nah tapi darurat itu nggak boleh menyalahi prinsip dasar syariat. Ya, prinsip dasar syariat itu dalam surat Al-A'raf ayat 33 Bapak Ibu. Qul innama harrama rabbiyal fawahish ma zahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ya, jadi Allah itu mengharamkan beberapa perbuatan yang keji, ya. Perbuatan ini mau dia nampak, mau dia tersembunyi, ya, itu diharamkan, ya. Kalau dia melanggar hak manusia tanpa alasan, ya, ataupun kemudian dia mempersekutukan Allah dengan sesuatu, ya, dan dia kemudian Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu, ya, dan dia mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Hadhil asya muharramat ala kulli syariah. Perkara yang Allah sebutkan dalam ayat ini tidak bisa menjadi halal, ya, dalam kondisi darurat apapun. Ini nggak bisa. Ya. Darurat urusan nanti seseorang makan bangkai ketika darurat boleh. Urusan nanti seseorang minum khamar ketika darurat boleh. Urusan nanti dia langgar sesuatu yang haram dalam syariat boleh, kecuali 4 perkara yang kemudian kita temukan dalam surat Al-A'raf ini itu nggak boleh dilanggar walaupun dalam kondisi darurat. Ya. Apa saja? 4 perkara yang kemudian sudah disebutkan tadi. Ya. Seseorang nggak boleh beralasan karena darurat dia berzina. Ya, darurat, makanya saya berzina, ya, nggak bisa Pak, karena ini adalah 4 perkara yang keharamannya itu dalam kondisi apapun itu nggak bisa kemudian menjadikan dia melanggar. Ya. Ada orang berzina karena darurat, ya. Pastilah yang dia lakukan itu bukan karena darurat. Nggak ada orang kalau nggak berzina dia mati Pak. Itu memang apa ya, ini karena dia memang ingin melakukan, ya. Kemudian seseorang mempersekutukan Allah, ya, karena menganggap darurat Ustaz. Seseorang melakukan apa? Sihir, ya, karena darurat, nggak bisa Pak. Ya. Nggak ada kata darurat dalam misalnya perdukunan, ya,
Itu nggak ada kata darurat dalam urusan itu. Ya. Karena 4 hal ini sudah tidak dibolehkan. Ya. Sebagaimana seseorang kemudian berbicara tanpa dia berdalil. Ya. Dan terakhir adalah menzolimi orang lain. Nah, nanti kita bahas dalam kaidah-kaidahnya dalam pertemuan 2 minggu lagi. Jadi nggak bisa Pak, karena darurat saya menzolimi orang lain, nggak boleh. Ya. Karena darurat dia melanggar hak orang lain, itu tidak boleh. Karena 4 perkara tersebut tidak dihalalkan dalam kondisi apapun, Pak. Tidak dihalalkan dalam kondisi apapun. Ya. Misal, ya, darurat, Ustaz. Ya, ginjal saya tinggal 1. Kalau nggak ada tambahan ginjal saya bisa mati. Makanya ini orang saya bunuh. Nggak bisa, Pak. Ya, kondisi darurat seperti ini tidak boleh kemudian melanggar. Ya. Nah, dan ketika seseorang darurat harus kemudian memastikan bahwa ya, ketika ada sesuatu yang haram yang dia ambil untuk menghilangkan kondisi darurat dia, maka harus dipastikan darurat ini hilang ketika dia konsumsi. Ya. Misal orang sakit begitu ya. Dia konsultasi kepada seorang tabib. Kata tabibnya, ya kamu harus mengkonsumsi apa itu? Ular ya, agar nanti kamu sembuh. Ya. Apakah boleh kemudian seseorang melakukan ini? Ya. Dalam kondisi misalnya dia sedang sakit dan kemudian diarahkan untuk makan ular. Kalau nggak makan ular, dia akan mati misalnya begitu ya. Nah, segala sesuatu itu harus ada batasan. Ya, maksud batasan di sini, ya, harus kemudian dia itu memiliki batasan bahwa ya, kita ini kan berikhtiar, Pak. Dokter itu mengobati, tapi yang menyembuhkan siapa? Allah. Ya. Ketika kemudian Allah sudah mengharamkan sesuatu, insya Allah Pak, tidak ada satu manfaat pun yang kemudian bisa muncul dari sesuatu yang sudah diharamkan. Ya. Sama seperti ada orang dia melamar pekerjaan. Ya. Kemudian walaupun nanti dalam fikih itu boleh nggak seseorang menyuap dalam kondisi seperti ini? Dia tuh sudah diterima Pak, tapi kemudian dia harus diminta untuk membayarkan sejumlah uang. Kalau nggak bayar dia nggak lulus, kira-kira begitu. Ya, nah ini namanya rishwah, suap. Ya. Suap untuk kemudian mendapatkan hak seseorang. Ini namanya membeli kebenaran. Membeli hak, asalkan dipastikan bahwa itu hak dia. Ya. Misal kita berperkara di pengadilan, kita sudah menang, tapi kita diminta sejumlah uang, kalau nggak dikasih maka kita kehilangan hak. Ini hak kita, kita beli kebenaran. Ya. Yang menerima yang berdosa, yang bayar tidak berdosa. Padahal kata Nabi SAW, dilaknat 2 orang, ar-rashi wal murtashi, yang bayar dan yang terima, dua-duanya dilaknat. Tapi dalam satu kondisi, yang dilaknat itu hanya yang terima, yang bayar enggak. Jika misalnya yang bayar membeli kebenaran, dia membeli haknya, ya. Nah, namun kemudian dalam fikih darurat ini dilihat juga, kalau ada seseorang, ya, misalnya, kalau yang ini kan memang dia hampir kehilangan haknya, darurat. Tapi kalau belum dalam kondisi seperti itu, ya, misalnya dia masuk kerja, ya, kemudian dia harus bayar sejumlah uang, ya, kalau nggak bayar nanti dia nggak keterima. Pertanyaannya, ini darurat atau tidak? Tidak. Ya. Intinya darurat itu kalau nggak kemudian mengancam nyawa, itu belum darurat. Tapi kalau sudah dalam urusan mengancam nyawa, nah ini sudah masuk dalam hal darurat. Ya.
Misalnya antum ikut tender begitu ya. Nah, kemudian sudah mempresentasikan, ya. Bagi hasilnya sudah dijelaskan, ya. Kemudian ada ini antum mau dapat, antum bayar dulu ini, ya. Ana mau ikut aja sesuai prosedural. Kalau prosedural panjang, Pak. Lama urusannya, ya. Nah, karena dia pikir, wah iya juga ini darurat ini. Akhirnya dia bayar. Ini belum darurat, Pak. Kadang-kadang ada yang belum darurat dianggap darurat. Padahal daruratnya masih jauh, Pak. Darurat ini intinya kalau nggak terpenuhi kita mati. Sementara hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang masih jauh kedaruratannya. Tapi kadang-kadang dianggap sudah darurat. Ya. Nah, kan tingkatan kebutuhan manusia ini kan satu darurat, Pak. Darurat ini apa? Kondisi yang kalau dia nggak ambil dia mati sudah. Membahayakan nyawanya sudah. Ya. Ada kondisi yang kedua di atas darurat ini ada namanya hajah. Ya. Hajah ini ada orang lapar. Ya. Kalau dia nggak makan dia nggak sampai mati. Ya. Mungkin dia hanya mengalami kesulitan, tapi sulitnya ini nggak sampai darurat sampai mati. Ini berarti kondisinya masih kondisi hajah. Ya. Nah, nih, sesuatu yang haram boleh dilanggar kalau dalam kondisi apa? Darurat. Urusannya nyawa. Kalau di atas darurat hajah, ini belum kondisi. Kalau nggak makan nggak mati, ini belum. Paling kalau dia nggak makan, dia nggak ambil, dia tuh hanya kesulitan aja. Nah, banyak orang tuh kondisinya hajah, dia ambil yang haram karena menyangka dia ada di kondisi darurat. Padahal belum, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, walaupun kemudian kondisi hajah ini, hajah, darurat boleh memakan yang haram untuk dihilangkan daruratnya. Hajah boleh mengambil yang makruh untuk menghilangkan kesulitannya. Tapi masih dalam hajah, belum darurat. Ya. Yang ketiga, nah ini yang darurah, hajah, manfaah. Banyak orang, ya, misalnya kalau darurat nggak punya makanan sama sekali, nggak makan mati, yang ada khinzir, ambil kalau nggak mati. Hajah, dia lapar, tapi belum sampai titik kalau nggak makan mati. Ya. Masih ada pilihan yang nggak sampai haram. Nah ini yang bahaya, ini yang manfaat, Pak. Ada makanan, Pak. Ada daging, ada nasi, ada ikan, ada segala macam. Tingkatan ini antum dilarang sama sekali mendekati yang haram. Tapi yang terjadi justru orang-orang di tingkatan manfaat ini melanggar yang haram. Ya, padahal dia punya banyak pilihan di dalam hidup. Ya. Artinya tidak lebih mendesak kan dari darurat dan hajah. Ya. Nah, misal ada seseorang dia melakukan pelanggaran, dia berkhianat terhadap amanah. Ya. Padahal dia tuh seseorang yang berada dalam kondisi manfaat. Ya. Nah, jadi darurah, hajah, manfaah, yang terakhir azinah. Nah, ini tingkatan tertinggi Bapak Ibu sekalian. Azinah ini Masya Allah sama kayak orang di kondangan, Pak. Kondangan tuh makanan pembukanya ada, makanan utamanya ada, makanan penutupnya ada. Artinya dia sudah berkelebihan sudah. Ya. Apa yang dia mau ada sudah. Artinya ini kondisi jauh dari darurat, Pak. Betul? Maka dilarang sama sekali mendekati yang makruh, yang haram itu dilarang. Tapi ada juga orang dalam kondisi azina, makan yang haram, minum yang haram, padahal tidak dalam kondisi darurat. Nah ini wal'iyadzu billahi min dzalik. Yang makruh dilarang, yang haram apalagi. Kenapa? Karena kondisinya dia ini berlebih-lebihan, Pak.
Banyak orang muslim yang dalam kondisi azina, ya dia semuanya tersedia, tapi meminum yang haram padahal tidak darurat. Nah, makanya kenapa itu dikatakan sebagai dosa yang kemudian paling besar ketika seseorang berada dalam kondisi ini tapi dia melanggar yang dilarang. Ya, kalau dia dalam kondisi darurat dia langgar karena kemudian membahayakan jiwa, dimaafkan untuk menghilangkan kemudaratan. Tapi ini orang jauh dari kondisi darurat, tapi dia melanggar larangan, maka ini luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan kita dari perkara-perkara seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Saya izin minum. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi darurat ini sesuatu yang kemudian harus kita pastikan betul-betul, ya. Khamar menghilangkan apa? Orang yang tersedak, khamarnya jadi halal. Maksudnya saat itu jadi boleh, ya. Tapi sekedar menghilangkan sedaknya saja. Jangan sudah hilang mudaratnya, ketagihan dia, minum lagi. Ya. Khinzir misalnya, lidaf'il masyaqqah, ya. Untuk menghilangkan kelaparan. Antum ngambil bukan berarti boleh sepuasnya, Pak. Misal, lapar kalau nggak makan mati, ada khinzir. Makan untuk menghilangkan kesukaran. Bukan berarti boleh makan sampai kenyang. Bukan berarti boleh nambah, Pak. Sekedar untuk menghilangkan kesukaran. Ya. Nah, ya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Imam Az-Zarkashi, ya, dalam Al-Mansur fil Qawaid ada 3 hal. Ya, ini kita bahas 3 dulu. Nanti insya Allah dalam pertemuan berikut kita bahas lebih dalam. Ya. Ad-darurat tubihul mahzurah. Ya. Darurat itu membolehkan sesuatu yang haram. Ya. Jadi sesuatu yang tadinya tidak diperbolehkan oleh syariat dalam kondisi darurat boleh dilakukan, dan ini tidak kemudian membuat dia terbebani dengan dosa, ya, karena diperbolehkan jika dia berada dalam kondisi darurat, ya. 2, ad-daruratu tuqaddaru fi qadariha. Mengambil yang haram, ya, dalam keadaan darurat harus sesuai dengan tingkatan daruratnya, ya. Harus sesuai. Misalnya dia darurat, hanya dengan 1 daruratnya itu hilang, maka dia nggak boleh ngambil 2. Ya. Misalnya tingkatan daruratnya ini 3, maka dia hanya boleh mengambil 3, nggak boleh lebih dari 3. Nah, itu yang tadi saya sampaikan, sesuai dengan kadarnya, jangan melampaui kadarnya. Kalau melampaui kadarnya, nah ini dia sudah kemudian melanggar. Ya. Misalnya, dokter mau operasi perempuan. Ya. Hakikatnya, seorang perempuan tidak boleh terlihat auratnya, misalnya, ya kan? Ini yang luka di betisnya, ya. Berarti kadarnya darurat, dia boleh melihat aurat ini perempuan sampai betisnya. Berarti cuma sampai situ saja. Bukan yang dioperasi di betisnya, dibukanya sampai pahanya. Ini berarti sudah melewati kadarnya. Kira-kira seperti itu. Ya darurat, saya mau operasi, ya kan? Makanya harus terlihat sampai lututnya. Dibukanya sampai pahanya. Ini sudah melewati. Jadi darurat itu hanya boleh sekedar
tingkatan kadarnya saja. Ad-darurah yuqaddaru biqadariha. Nah, itu sesuai kadarnya, dia nggak boleh lebih dari situ. Ya, antum kelaparan, ya, harus makan sesuatu yang tadinya diharamkan, makan mohon maaf khinzir, sekedar ngilangin itu, nggak boleh sampai kenyang, apalagi nambah pak. Wah enak juga rupanya ya, nah itu nggak boleh, ya, jelas ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, ad-darurah la yuzalu bid-darar. Gak boleh menghilangkan darurat dengan melakukan bahaya yang semisal. Misalnya kita darurat, ya, kita kemudian ingin menghilangkan darurat yang kita alami, ya. Contoh, ada seseorang kena sihir, ya. Kena sihir ini kan berarti dia kena darurat, ya. Dia kena sesuatu yang membuat dia darurat. Diobatin pun pakai sihir. Ini namanya mengobati sesuatu yang darurat dengan mendatangkan darurat yang semisal. Nggak boleh, ya. Nah, ini dalam dunia perdukunan ini ya. Itu nggak boleh. Menghilangkan darurat dengan mendatangkan darurat yang semisal. Jangan. Nah, ini kemudian dilarang. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, jadi kalau ada orang melanggar sesuatu yang haram dalam kondisi darurat, insya Allah dia tidak berdosa. Karena dia terpaksa. Kondisi ini ada rukhsah. Ya. Kalau enggak dia ambil, maka dia termudaratkan. Ya, maka pertanyaan yang dibahas oleh ulama, kalau nggak dia ambil kemudian dia mati, apa status kematian dia? Nah, makanya yang saya sampaikan tadi itu kan, sahabat ditawan sama Romawi, ya, Abdullah ibnul Huzaifah, 3 hari 3 malam nggak makan pak. Utusan Romawi bawa khamar, bawa khinzir, ya. Itu laparnya tuh sampai nggak bisa ngangkat kepala pak, ya. Saking lapar tuh sampai tertunduk terus, ya. Pada saat itu dia diuji dengan diantarkan khamar dan khinzir, ya. Padahal dalam kondisi dia itu sudah dihalalkan, ya. Tapi masya Allah alasan dia bilang apa? Jadi dia tuh nggak ingin orang Romawi itu bangga karena seorang Muslim telah melanggar syariat Tuhannya. Masya Allah. Itu alasan dia. Kenapa dia dalam kondisi darurat nggak mau? Ya, kenapa? Karena dia nggak mau. Romawi ini kan sengaja pak. Dikirim tiap hari tuh khinzir, khamar, ya kan? Agar apa? Yang mereka pingin tuh ngelihat dia melanggar syariat Islam. Tapi sampai kepalanya itu tertunduk, nggak bisa dia ngangkat kepalanya, nggak makan sedikit pun. Sampai dia dibebaskan, ya, itu Romawi ketakutan. Ini luar biasa ini muruahnya seorang Muslim ini, ya. Kondisi seperti ini masih bisa ditahan. Kekuatan mereka ini bukan main-main, ya. Sampai akhirnya mereka takut. Ini kalau Muslim kayak begini semua nih, wah ini repot ini. Akhirnya Romawi jadinya mundur pada saat itu, ya, masya Allah. Nah, ya, nah ini kan kayak ini Imam Ahmad ini. Imam Ahmad itu kan pada zaman Daulah Abbasiyah, ya, beliau itu dipaksa untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Saat itu pak, semuanya tuh sudah mengatakan Al-Quran itu makhluk kecuali Imam Ahmad ibnu Hanbal. Itu dicambuk pak, disiksa, ya, sampai hampir mati. Sedarurat itu belum kemudian mengatakan Al-Quran itu makhluk. Zaman itu memang luar biasa pak, ya. Ditanya,
Kenapa beliau kemudian tidak mengambil rukhsahnya? Keringanannya tidak diambil. Maksudnya, ya udah Tuan Imam bilang aja Al-Quran itu makhluk, yang penting engkau selamat. Nggak mau. Kenapa? Karena orang terakhir yang belum mengatakan Al-Quran itu makhluk hanya Imam Ahmad saja. Kalau sampai beliau ucapkan itu, maka semua kemudian akan terpengaruh. Maka beliau tuh sampai disiksa pun nggak mengatakan itu sama sekali. Berarti Bapak Ibu sekalian, ada di antara umat Islam itu yang memang sengaja tidak melanggar yang haram padahal sudah darurat untuk menjaga muruah. Nah, seperti Abdullah ibnu Huzaifah, Imam Ahmad ibnu Hambal, ya. Ya padahal kalau dibilang Pak, ini udah disiksa. Ya, tapi memang Imam Syafi'i, Imam Hanafi, ya memang semuanya tuh mengalami ujiannya tuh luar biasa ya. Kalau Imam Hanafi ini kan disiksa gara-gara dipaksa jadi qadhi, kagak mau. Qadhi ini jabatan yang sangat ya lumayan tinggi pada saat itu ya. Semua orang berlomba-lomba Pak. Tapi Imam Abu Hanifah tuh menolak. Sampai di penjara, sampai disiksa, kagak mau. Ya, sampai dikeluarkan lagi dari penjara, diminta jadi qadhi, gak mau Pak. Ya ini luar biasanya seorang Imam Abu Hanifah. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nah hari ini kita masih pembukaan saja. Ya, nah, nanti kaidah-kaidahnya di dalam jual beli, di dalam muamalah. Nah, insyaallah kita akan bahas dalam pertemuan berikut ya. Jadi darurat itu bisa mulji'ah, bisa terpaksa, bisa kondisi ya. Nah, dalam darurat ini harus mu'tabar, bukan prediktif, bukan zon, bukan persangkaan, tapi sesuatu yang pasti. Kalau nggak diambil, dia bahaya. Ya, kira-kira begitu. Nah, kondisi seseorang tuh mulai dari darurat, dia boleh mengambil yang haram. Hajah, dia nggak boleh menyentuh yang haram. Manfaat, apalagi azina, nah, ini sudah jauh dari darurat, maka nggak boleh. Maka saya bilang sangat disayangkan, ada orang bukan dalam kondisi darurat, seorang muslim, ya, tapi hajah, manfaat, bahkan azina, tapi dia makan yang haram. Ya, makan babi karena pengen nyoba-nyoba, padahal jauh dari darurat. Ya, nah ini yang kemudian melanggar syariat. Ya. Baik, sudah 50 menit, kita masih pembukaan saja. Ya. Nanti kita akan bahas aplikasi-aplikasinya di pertemuan minggu depan, insya Allah. Silakan jika ada pertanyaan.